Dasar-dasar psikologi belajar tentang modeling. 1. Batasan modeling. Modeling adalah bentuk belajar di mana individu mempelajari bagaimana untuk bertingkah laku dengan mengobservasi individu lain. Modeling melibatkan dua tingkah laku, yakni observasi tingkah laku dan diobservasi tingkah laku. Dalam modeling, pola tingkah laku model lah yang akan kita ikuti. Akan tetapi, model di sini bukan terbatas pada mereka yang berprofesi sebagai model, melainkan siapa saja, orang lain, manusia, hewan atau tingkah laku dari yang lainnya. 2. Konsep modeling. Pada modeling tidak ada respon atau tingkah laku yang involuntari, melainkan semuanya bersifat voluntari, yakni disadari dan mempunyai tujuan. Selain itu, modeling juga tidak tergantung pada stimulasi tertentu. Tingkah laku yang diikuti mendapatkan reforman atau diperkuat akan lebih mungkin diulang kembali. Macam-macam reinforcement dalam modeling. A. Reinforcement dari model yang kita ikut. Sebagai contoh, kita mengikuti ibu kita, tingkah laku ibu kita mulai dari melipat pakaian, mencuci baju, menyapu, mengepel dan sebagainya. Ibu kita dapat memuji tindakan kita dan memberikan senyuman dan serta apresiasi, maka kita akan lebih cenderung untuk mengulang dan memperkuat tingkah laku tersebut. B. Self reinforcement dapat juga datang dari diri kita sendiri berupa rasa puas dan bangga. Contoh, dengan kita melakukan tingkah laku teman kita yang tidur malam dan memasang alarm dan langsung bangun saat alarm berbunyi. C. Vicarious reinforcement, yaitu sesuatu yang muncul dengan melihat orang lain melakukan tingkah laku tertentu kemudian mendapatkan reward. D. Ditiru oleh orang lain juga salah satu bentuk reinforcement. Salah satu contoh kecil, ketika kita membantu ibu kita di dapur dan ditiru oleh adik kita secara tidak langsung mendapat reinforcement berupa kepuasan tersendiri. Karakteristik model. Karakteristik model memiliki kemungkinan lebih besar untuk kita meniru tingkah lakunya. Yang pertama, kemiripan model atau model memiliki. Kemiripan model dengan kita sebagai pengamat dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kita meniru karakteristik atau tingkah laku dari model tersebut. Semakin mirip karakteristik model dengan pengamat, maka semakin besar pula terjadinya modeling. Kemiripan ini dapat berupa kemiripan sifat, kemiripan fisik, kemiripan hobi, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni status model. Model dengan status yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk ditiru. Status ini berkaitan dengan kredibilitas atau sifat dari model tersebut. Semakin positif kredibilitas atau sifat seseorang, maka kemungkinan besar tingkah lakunya untuk ditiru. Status ini juga berkaitan dengan posisi dan peran model tersebut. Yang ketiga, status standar model. Semakin dihormati model tersebut oleh banyak orang, yang ditiru dari model tersebut tidak hanya tingkah lakunya, tapi juga kita dapat meniru dari standar tingkah lakunya yang dimiliki oleh model tersebut.
Terdapat beberapa jenis modeling. Berdasarkan bentuk objek yang ditiru, modeling dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah modeling sensoris, di mana stimulus yang ditiru berkaitan dengan pengalaman sensoris. Misalnya, kita meniru tingkah laku ibu kita ketika menyambut ayah pulang kerja. Yang kedua adalah modeling verbal atau verbal modeling. Pengalaman sensoris yang ditiru adalah menggunakan simbol atau kata. Misalnya, seorang anak mengikuti kata-kata ibunya yang berbicara di telepon. Berdasarkan hadir tidaknya model yang ditiru, dapat dibedakan menjadi dua pula. Yang pertama adalah modeling, di mana modeling yang ditiru secara aktual hadir dalam lingkungan pengamat. Misalnya, anak yang meniru tingkah laku guru tadinya di kelas. Yang kedua adalah simbol modeling. Model yang ditiru tidak ada dalam lingkungan pengamat, namun hadir dalam bentuk simbol seperti film, televisi, buku, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita meniru cara bicara seorang artis yang di televisi. 6. Keterbatasan modeling. Yang pertama, spesies spesifik. Kita tidak dapat meniru tingkah laku yang ditampilkan oleh seseorang ataupun hewan, atau sebaliknya. Sebagai contoh, seekor anjing tidak dapat meniru tingkah laku kita menjahit baju karena perbedaan fisik antara anjing dan manusia. Contoh lain, kita tidak dapat meniru tingkah laku seekor burung yang dapat terbang bebas karena kita tidak memiliki sayap. Yang kedua, kompleksitas tingkah laku. Setiap tingkah laku memiliki kompleksitasnya masing-masing. Tingkah laku yang memiliki kompleksitas yang tinggi, seperti multitasking dalam mengemudi dan bermain handphone, tidak dapat ditiru oleh semua orang dengan mudah. Yang ketiga, motivasi. Tingkah laku yang ditiru dapat menjadi sumber motivasi atau yang dikenal dengan self-arousal. Apabila tidak adanya motivasi untuk melakukan tingkah laku yang akan ditiru, maka modeling akan sulit berjalan dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua tingkah laku dalam modeling full theory